Yang bakal kita pelajari ini adalah kalau bahasanya adalah ilmu terapan, langsung kita praktekkan. Jadi nggak hanya teori saja teman-teman. Karena menurut saya al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ini kan tafsirannya luas. Ada yang mengatakan ilmu tanpa pengamalan atau ilmu tanpa diajarkan. Ada juga ilmu yang hanya ilmu saja diketahui tanpa dipraktekkan. Nah ini banyak. Saya menganggap bahwasanya ilmu yang tanpa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaikan pohon yang tanpa buah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Seperti itu. Nah ini saya udah buat peta sederhana karena saya sebenarnya jujur saja saya paling nggak suka buat PPT. Jadi saya lebih senang coret-coret seperti ini. Nah, lebih senang coret-coret seperti ini, lebih jelas juga menurut saya. Nanti kalau teman-teman mau juga coretannya nanti akan saya bagikan. Itu teman-teman. Oke, yang bakal kita pelajari malam hari ini yaitu yang pertama al-insya tahtal maudu. Judulnya apa tadi bagi? Di kamar. Nah, fi ghurfatin naum. Ghurfatin naum. Oh, menggema suaranya ya. Bentar. Apakah suara saya masih menggema? Sudah masih menggema atau udah enggak? Enggak. Sudah enggak muat. Sudah mantap ya. Sudah mantap ini. Teman-teman, saya ingatkan lagi ya, teman-teman harus bawa catatan. Karena kadang yang penting malah saya hapus, kadang yang nggak penting saya lupa, tertinggal. Itu teman-teman. Oke, udah jam 20.00, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah saya ajarkan belum? Izaiyakum. Jawabannya apa? Wais. 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 Dicoba ya. Awi. Wais. 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 Oke, saya coba. Izaiyakum. Wais. Wais. Seperti itu. Ini lebih singkat. Izaiyakum wais. Nah, hari ini al-yaum sanadrusu wa nata'allamu jama'atan. Nadrusu wa nata'allamu an ismuhu anil insya. Nata'allam anil insya. Hari ini al-yaum. Nah, ini kalau hari ini bahasa Arabnya adalah al-yauma. Fi hadzal yaum atau al-yauma. Enggak apa-apa nih, catat tipis-tipis nih. Saya catatin. Ayo cepat. Telat. Nah, al-yauma. Hari ini al-yaum nadrusu wa nata'allamu 'anil insya. Hari ini kita bakal belajar tentang insya. Khosatan fil insya al-arabi. Khususnya pada insya atau pembuatan esai bahasa Arab. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan dan pelajari. Nah, ini biasanya saya juga pernah mengalami teman-teman. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena saya juga pernah mengalami. Yaitu jiwa kita ingin cepat jadi. Nah, ini ingin cepat jadi insyanya. Sedangkan proses untuk menjadi insya yang baik itu butuh waktu yang lumayan lama. Kelas 2, saya selalu membuat insya sesuai dengan keinginan saya dan tanpa kaidah-kaidah yang benar. Jadi saya ya udah asal nulis saja dan pastinya banyak coretan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan apa aja sih yang poin-poin penting yang harus kita pegang dalam menulis insya seperti itu. Sebenarnya ini nggak ada teorinya. Saya hanya mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Jadi ini teman-teman, yang pertama, konsep sederhana dalam menyusun insya itu ada kan di layar. Nah, sebelum kita masuk ke konsep, teman-teman wajib tahu apa sih
esai atau insya itu? Insya itu apa? Esai itu apa? Esai atau insya itu kan gampangnya merupakan kumpulan dari kalimat-kalimat, ya kan? Kalimat disusun menjadi sebuah paragraf, paragraf banyak jadi sebuah esai atau insya. Nah, karena memang kita lagi proses belajar, cukup satu paragraf aja untuk melatih kemampuan kita, melatih zauq kita atau feeling kita, atau dalam bahasa Inggris sense, perasaan kita terhadap bahasa Arab. Emang perlu ya Kak, perasaan untuk bahasa Arab itu perlu banget teman-teman. Zauqul lughah, adzauq al-lughawi, perasaan berbahasa itu perlu. Gunanya apa? Seperti ini saya contohkan. Bangun tidur itu bahasa Arabnya banyak teman-teman. Qoma yaqumu minan naum istafaqa yastafiqu istaiqadha yastaiqidu. Nah, disinilah adzauq al-lughawi kita dimainkan. Permainan perasaan berbahasa kita itu dimainkan. Ini yang tepat yang mana sih? Yang sesuai konteks itu yang mana? Oh, ternyata istafaqa yastafiqu itu adalah bangun tidur, tapi orangnya setelah sakit panjang seperti itu. Istaiqadha yastaiqidu ini adalah bangun tidur sehari-hari. Qoma yakum itu bangun biasa, bangun seperti itu. Nah, ini adzauq al-lughawinya ini harus kita perhatikan. Hari ini saya pengen menanamkan ke teman-teman proses. Nah, ini kalau dosen saya memberikan wacananya seperti ini. IPK itu tidak dibawa mati. Nah, benar kan? IPK atau nilai akhir itu tidak dibawa mati. Tapi proses mendapatkan IPK itu yang dibawa mati. Nah, itu teman-teman. Saya pengen teman-teman di sini menjalani prosesnya dengan baik, dengan runtun, sampai akhirnya nanti teman-teman kalau bahasa Jawanya ini tatak. Nah, udah tatak sendiri, berdiri sendiri ini udah tatak, teman-teman. Tanpa saya bimbing, teman-teman udah bisa buat insya. Sederhana, seperti itu. Oke, yang pertama, tadi yang saya sampaikan adalah kumpulan dari kalimat-kalimat. Nah, mencong. Kalimat-kalimat, ini teman-teman. Dalam bahasa Arab, apa? Saya nanya dulu ke teman-teman. Bahasa Arabnya kalimat apa? Jumlah. Jumlah. Al-jumlatu. Bahasa Arabnya kata? Kalimat. Kalimat. Oke, saya tanya lagi. Kalimat bahasa Arabnya adalah jumlatun, kata adalah kalimatun. Huruf adalah ya harfun seperti biasanya. Oke. Kalimat itu tersusun dari kumpulan-kumpulan kata. Kata itu tersusun dari kumpulan-kumpulan huruf. Contohnya, saya nulis kataba. Artinya apa kata bayak tubuh? Menulis. Kata bayak tubuh? Menulis. Menulis. Ini tersusun dari huruf apa aja? Kaf, dan ba. Kira-kira saya hapus baknya di sini. Saya hapus baknya. Ini jadi nggak artinya menulis? Tidak. Nggak jadi kalau kayak gini toh. Kata nggak jadi. Ataupun kaba. Artinya di sini kita nggak boleh menghilangkan unsur-unsur pada sebuah kata tersebut. Kita menghilangkan satu huruf, artinya kita tidak menyempurnakan satu kata. Satu kata tidak sempurna, maka kalimatnya juga tidak sempurna. Seperti itu. Oke. Huruf kita aman lah, bisa insya Allah huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, ilal akhir, insya Allah aman. Yang kedua yang ingin saya berikan garis besar di sini adalah katanya, teman-teman. Ini, diproses di katanya ini. Dalam bahasa Arab, kalimatun tanqasimu ila salasati anwa. Kalimat atau kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Apa aja bahasa Arabnya? Ismun, fi'lun. Oke, saya nanya, ismun apa artinya? Kata benda. Kata benda. Fi'lun, Kata kerja. kata kerja. Harfun, Kata sambung. kata sambung, preposisi atau huruf yang bermakna. Ini teman-teman harus pegang kuat dulu. Oke, isim fi'il harf saya aman, saya sudah tahu. Nah,
Yang juga teman-teman harus tahu adalah hal-hal yang berkenaan dengan isim, hal-hal yang berkenaan dengan fi'il, dan hal-hal yang berkenaan dengan harf. Kenapa harf nggak saya kasih tanda? Karena harf ini mutlak udah seperti itu, mabni dia. Posisinya udah kayak gitu aja. Kecuali mungkin min jadi mina, seperti itu kan. Itu kan perubahan-perubahan minor, teman-teman. Nah, kalau huruf-huruf makanya saya nggak kasihkan tanda di sini. Sedangkan yang isim dan fi'il, karena di sini dia banyak perubahan, maka saya berikan tanda. Nah, di sini yang saya ingin ingatkan. Sebelum kita masuk ke kalimat al-jumlah al-ismiyah maupun al-jumlah al-fi'liyah, kita harus tahu dulu isim ini kapan berharokat fathah, kapan berharokat kasroh, dan kapan berharokat dhamma. Sekarang kita review aja ya, nggak usah kita inikan terlalu dalam. Kapan isim itu berharokat fathah atau fathatain, teman-teman? Ketika dia jadi objek ketika dia menjadi objek atau maf'ulun bi. Kapan dia berharokat kasroh? Ada ini di buku. Ada huruf jar di depannya. Diawali huruf jar. Bisa karena idofa, bisa karena man'ud, dan juga karena ada huruf Jar. harfu jar, ya kan? Berharokat dhamma kapan? Ketika tidak diawali oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh faktor apapun. Itu keadaannya marfu, artinya dia tidak berubah sama sekali. Udah, kita ngerti sepintas-sepintas saja. Seperti itu. Oke, sekarang fi'il. Fi'il ditinjau dari waktunya dibagi menjadi 3 apa aja? Madi, Fi'il madin, terus fi'il mudhari, terus Fi'il amr. fi'il amri. Oke, kemarin nggak pelajari kita fi'il amr. Saya nanya, fi'il madi masanya kapan? Madi yang telah lalu. berlalu. Yang telah lalu. Mudhari Sekarang akan datang. Oke, amr. Perintah. Oke, teman-teman. Ini teman-teman insya Allah udah selesai dan teman-teman udah khatam. Sekarang yang saya ingin tekankan di sini konsep sederhana dalam menyusun insya, atau esai bahasa Arab. Yang pertama, membuat esai tersebut dengan bahasa Indonesia dulu, teman-teman. Jangan langsung ngarang ke bahasa Arabnya. Karena kita memang Indonesia dulu dituliskan. Saya bilang nggak usah terlalu panjang. Saya malah bukannya saya nggak mau menerima terlalu panjang. Enggak, kadang kalau terlalu panjang ada yang ketinggalan malah, teman-teman. Pendek aja, satu paragraf berisi 5 kalimat, ini udah cukup. 3 sampai 5 kalimat ini sudah cukup, satu paragraf. Yang penting yang pertama, membuat esai tersebut dalam bahasa Indonesia, saya kasih garis merah tuh, dengan menggunakan bahasa baku. Nah, ini ada tadi problem-problem yang saya temukan. Terjemahannya ketika diterjemahkan ke Indonesia itu menggunakan bahasa sehari-hari, teman-teman. Nah, ini yang bakalan buat kita susah menerjemahkan. Nah, kalau untuk penerjemahan pemula, sebisa mungkin pakai bahasa baku. Seperti itu. Saya pergi ke kamar mandi, ini kan baku. Kan jangan dibalik-balik pakai bahasa ataupun dialek-dialek daerah masing-masing. Yang pertama ya, harus pakai bahasa baku. Yang Indonesia harus pakai bahasa baku. Lalu yang kedua, kaidah yang kedua, teman-teman wajib menerjemahkan satu-satu katanya, satu persatu katanya. Nah, dalam penerjemahan satu persatu kata, di sini saya tarik garis. Ada satu hal yang harus teman-teman pegang, yaitu konsisten. Teman-teman dari awal pakai fiil apa? Fiil mudhari terus sampai akhir. Jangan diganti ke fiil madi. Seperti itu. Buat apa sih? Ini memudahkan teman-teman. Itu aja. Jawabannya hanya simpel. Ini memudahkan teman-teman. Jadi kalau dari awal mudhari sampai akhir. Oke, dalam kamus saya nanya, mudhari itu dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Istaiqadha yastaiqidu. Yang mana yang fi'il mudhari?
Yastaikidu. Yastaikidu. Nah, yastaikidu. Istaiqadha, yastaikidu. Kalau kita campurkan antara madi dan mudhari, yang susah nanti kita sendiri dalam penerjemahannya. Madi, kalau saya mau pakai madi aja, saya lebih menguasai madi. Pakai madi saja dari awal sampai akhir. Kan saya di tengah-tengah mau memasukkan mubtada dan khobar, itu beda cerita. Sekarang kita konsisten dalam penggunaan kata kerjanya dulu. Nah, seperti itu. Menerjemahkan satu per satu katanya. Saya pergi ke kamar mandi. Saya pergi include satu kata. Saya pergi adhabu ke ila kamar mandi hammamun. Nah, sekarang ila ketemu hammam jadinya gimana? Ilal Amami. ilal hammami. Selesai nggak? Problem satu kalimat ini selesai nggak? Selesai. Ini sederhana teman-teman. Jadi saya pengennya yang itu aja. Jadi yang nggak yang ribet, tapi teman-teman tidak melupakan kaidah yang ada. Ini. Jadi jargon saya kalau ngajar itu seperti ini. Saya ingin membuat teman-teman itu berani berbicara, berani berekspresi tanpa melupakan kaidah yang ada. Seperti itu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kita ingin belajar amiyah atau bahasa sehari-hari, pelajari fushahnya. Karena amiyahnya nanti bakal ngikut. Tapi kalau kita belajarnya amiyah dulu, belajar ke fushah atau bahasa bakunya susah. Seperti itu. Oke, menerjemahkan satu persatu katanya. Ya, ini yang di sini yang butuh kesabaran ya, teman-teman. Serius ini saya bilang di sini, teman-teman harus sabar. Kalau nggak sabar langsung loncat-loncat ini biasanya. Wah, ini aman lah, ini kira-kira kayak gini lah. Ini harus ditaktik teman-teman. Saya pakai fi'il mudhari, saya mudhari terus. Oh, saya cari di kamus. Kan punya kan kamus digital. Oke, nanti saya, karena teman-teman ini masukan dari teman-teman banyak seperti ini. Ustaz, saya sering kadang salah menentukan, bingung menentukan ketika saya memasukkan kata kerja di kamus, keluarnya banyak ternyata. Pernah nggak teman-teman? Keluarnya lebih dari satu ternyata. Wah, ini sering Ustaz. Sering Ustaz. Oke, ini kan berarti problem kan? Saya menawarkan solusi di sini. Jadi nanti kalau memang insya Allah sudah siap, saya bakal ada grup Telegram nih teman-teman. Channel Telegram. Bukan untuk apa, itu buat jadi kampusnya teman-teman. Saya kasih contoh ya. Ini grup Telegramnya. Bentar, saya masuk dulu aja ke grupnya. Ini luar biasa grupnya. Jadi grup itu digunakan untuk menjadi kamus. Uslub. Yang mana nih? Nambah uslub bukan? Sebentar teman-teman. Saya lupa. Oh, di yang satunya. Oke, ada berarti di sini. Coba teman-teman, diperhatikan. Nah, di sini ada uslub bahasa Arab. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Nah, jadi nanti saya mau bikin kayak gini. Ketika saya klik lambang uslub ini, di sini ada search atau mencari. Saya bisa cari kata. Contoh, dengar. Oke, saya cari dengar. Ini banyak ternyata. Oh, dengar. Banyak. Cari lagi. Adakah sesuatu? Oh, yang lain. Dengar. Ketika dicari munculnya langsung muncul teman-teman. Jadi saya akan pengennya di sini. Nah, ada nggak? Dengar. Tidak lama lagi amma qalil. Menurut saya. Oke, ini akhoda. Saya dengar. Jadi teman-teman nanti nyari langsung ketemu di situ. Nah, saya niatnya pengennya di situ nanti isinya kosakata kerja aja. Jadi teman-teman mencari bangun tidur di situ ada. Nanti kalau sudah jadi teman-teman akan saya bagikan. Santai. Saya hanya minta doa ke teman-teman supaya cepat jadi dan saya diberikan semangat untuk buat kayak gitu. Ini kan problemnya juga di semangat juga teman-teman. Oke, lanjut ya. Menerjemahkan satu persatu kata. Ini problemnya tadi seperti itu.
telatennya dan konsistennya. Ini teman-teman yang harus diingat. Harus konsisten dan telaten. Nah, yang terakhir yaitu menyusun dari yang kata tadi menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah esai atau insya. Seperti itu teman-teman. Kita harus paham betul karakter katanya dan bentuk katanya. Seperti contohnya seperti ini. Saya makan daging di kamar. Saya makan, kita pakai mudhari ya. Saya makan bahasa Arabnya apa? Akal tuh. Mudhari. Mudhari. Akulu. 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 Kan ini pakai mudhari. Akulu. Ya. Akulu. Oke, daging bahasa Arabnya lahmun. Karena dia jadi objek, gimana jadinya? Lahman. Lahman atau al-lahma. Di Gurfati. Oke. Kamar gurfatun. Kan kamar gurfatun kan bahasa Arabnya. Ketambahan fi jadi gimana? Gurfati. Selesai permasalahan kita teman-teman. Di insya ini selesai permasalahannya. Menyusunnya harus dari kata, kalimat, lalu setelah itu baru menjadi paragraf yang utuh. Seperti itu. Nah, harus teman-teman ingat, kalau prosesnya dari awalnya kita membangunnya memang susah, nggak instan, insya Allah melekatnya agak lebih lama daripada yang instan seperti itu. Nah, ini memang nanti teman-teman bakal ada rasa lama banget sih kok nggak nyampe ujungnya gitu. Makanya saya nggak minta banyak-banyak, cuma 1 paragraf aja agar teman-teman nanti bisa menyusunnya dengan bagus. Nah, prinsip dasarnya apa? Yang pertama tadi saya bilang konsisten, ini yang susah. Biasanya kalau saya pakai mudhari campur-campur pakai madi. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai mudhari dari awal, sebisa mungkin sampai akhir kita pakai fi'il mudhari. Kalau kita dari awal pakai madi, sebisa mungkin pakai madi. Bahkan lebih jauhnya lagi, kalau dari awal kita pakai ismiyah, sebisa mungkin sampai akhir ismiyah. Kalau kita dari awal fi'liyah, sebisa mungkin sampai akhir nanti fi'liyah. Ini nanti tapi kejauhan. Dari yang kata dulu. Saya tekankan di sini sekarang perkara kata. Nah, ini. Saya kasih mark warna merah. Kata. Ini. Karena dari kata ini bakal menjadi kalimat. Itu teman-teman. Oke, yang kedua, teman-teman harus bisa dan mampu belajar menggunakan bahasa baku. Nah, saya bahasa Indonesia nggak begitu lancar. Nah, di sini saya nggak mengajarkan antum untuk melupakan bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi, ketika kita belajar bahasa, sebisa mungkin pakai bahasa baku. Kenapa? Itu memudahkan kita dalam menerjemahkan. Seperti itu. Kalau bahasanya nggak baku, kadang nggak ketemu katanya. Dan itu agak susah. Yang susah siapa? Bukan saya, teman-teman sendiri. Nggak ketemu-ketemu katanya nanti. Oke? Konsisten dan pakai bahasa baku. Oke, sekarang saya langsung praktek kita, teman-teman. Tadi judulnya apa? Fi ghurfa. Saya juga buat. Contoh, ini saya buatnya sederhana, teman-teman. Saya selalu merapikan kamar tidur saya. Kita pakai fiil mudhari. Oke, saya selalu merapikan kamar tidur saya setiap pagi. Oke, di sini kita banyak konsep yang dipakai. Ada idhofah, ada fiil fa'il, dan ada mubtada khobar. Ini warnanya udah saya sesuaikan. Saya selalu. Siapa yang tahu bahasa Arabnya selalu? Lalu. Kalau saya tulis jadi kalau nggak bisa pas. Kula. Bisa setiap, selalu. Kalau selalu biasanya lebih tepatnya bukan di kula. Saya tulis daiman. Nah, saya selalu merapikan kamar tidur saya setiap pagi. Oke, saya nggak bakal instan. Saya terjemahkan satu persatu. Saya, bahasa Arabnya Ana. Selalu tadi apa? Daiman. Daiman. Saya merapikan.
Rotaba yurotibu. Berarti ana rotaba in madi. Uratibu. Oke. Rotaba yurotibu ana urotibu. Anak uratibu. Kamar tidur saya singkat aja Gurfati. kamar saya. Gurfati. Setiap pagi, setiap fi kulli sobahin. Setiap pagi. Ini yang biru-biru mungkin baru, maka saya tulis di situ. Lalu apa bahasanya? Suma atau ba'da dzalika. Saya. Ana. Karena di depan udah pakai saya, di tengah-tengah saya nggak pakai saya lagi. Saya menyapu. Kanasa yaknusu. Ana Aknusu. Kanasa yaknusu. Ana aknusu. Mengepel. Masaha yamsahu. Ana Amsahu. Dan ana aknusu wa amsahu lantai kamar saya. Di sini pakai susunan idhofah. Lantai bahasa Arabnya adalah bilatun, kamar saya gurfati. Berarti aknusu wa amsahu bilatu gurfati. Nah, seperti itu. Sederhana, sedikit demi sedikit. Setelah saya pakai fiil fa'il, di sini saya pakai mubtada khobar. Nah, mubtada khobar. Kamar saya bersih dan rapi. Gurfati siapa bahasa Arabnya? Gurfatun Naomi. Gurfati aja ya, biar nggak Kamar tabatun. bersih. Nadifun. Gurfatun nazifun warattabun. Gurfatun muannas atau mudzakkar ini? Muannas. Nadifatun. Gurfati nadifatun, rapi bahasa Arabnya adalah murattabun. Kalau muannasnya murattabatun. Oke, gurfati nadifatun wa murattabatun. Saya senang menghabiskan. Di sini ada dua kata kerja, senang dan menghabiskan. Ini di sini saya tulis. Uhibbu. Nah, saya senang. Oke, saya senang ditambah saya menghabiskan. Ini ilmu baru teman-teman. Bisa dicatat. Saya senang bahasa Arabnya adalah Uhibbu. ahabba. Yuhibbu. Kalau ana berarti Uhibbu. Ini saya ingatkan lagi ya teman-teman. Kalau fi'il mudhari yang dirubah hurufnya, harokatnya tidak. Ahabba yuhibbu. Ana uhibbu. Hiya tuhibbu. Nahnu nuhibbu. Menghabiskan bahasa Arabnya adalah in. Aduh, salah ini kebanyakan. Haza yang tahizu. Salah. Yang tahizu. Oke, intahaza yang tahizu. Ana Antahizu. Nah, ini gimana caranya kalau ada fi'il mudhari ketemu fi'il mudhari seperti ini? Ini nggak bisa. Uhibbu antahizu nggak bisa. Harus di sini ketambahan. Sebelum kita masuk ke sini, ini ketambahan yang namanya an. Nah, uhibbu antahiza waqti fi ghurfati. Seperti itu. Ilmu baru nih. Kalau mau dicatat terserah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti saya bagikan ini. Oke.
lanjut dulu ya, biar nanti mempersingkat waktu. Saya senang menghabiskan tadi yang apa? Tadi saya jelaskan. Saya kasih tanda merah waktu di kamar saya. Uhibbu an antahizal waqta fi ghurfati. Karena bahasa Arabnya apa karena? Li'anna. Li'anna. Karena kamar saya. Li'anna ghurfati nadifatun wa murtabatun. Ya, saya nanya teman-teman, ini review jujur, jangan kayak artis-artis di selebgram. Sederhana, saya nggak pengen di ini. Kalimat yang saya susun sederhana nggak yang atas-atas ini? Sederhana. Nah, yang saya pengen dari teman-teman itu seperti ini, sederhana saja, sehari-hari saja. Yang penting kaidahnya tepat, penggunaan kata perkatanya juga tepat. Seperti itu teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut yang lain, saya mau nanya kendalanya apa nih? Satu persatu, siapa yang mau menyampaikan? Ada nggak yang merasa, oh saya kendalanya di sini Kak? Set, nanti mungkin kita nemukan solusi bersama. Ada? Kak Antoni mungkin? Ana udah nyusun Ustaz, tapi masih ragu Ustaz. Nah, ini. Ada udah nyusun insya, tapi masih ragu. Iya benar. Bentar. Oke, iya benar. Kadang ini ini juga termasuk sih. Ini termasuk dalam salah satu kendala, yaitu keraguan. Jangan ragu dah. Kan kalau salah di sini nggak saya DO dari buku 2. Saya Ana udah nyusun Ustaz, mau di cross check bisa Ustaz. Gimana? Ana udah nyusun insya. Ya. Mau di cross check gitu biar dibahas bersama apa ada yang salah gitu Ustaz. Saya sudah kurang jelas. Menyusun insya. Ana udah menyusun insya. Maksudnya bisa nggak biar kalau dibahas bersama gitu Ustaz, kalau ada yang salah. Oh, sebenarnya nanti setelah ini saya akan bahas bersama nih teman-teman. Jadi setelah penjelasan, pemaparan, nanti jadi gini konsepnya. Setiap minggu kan teman-teman kan ini kan pasti kan membutuhkan kosakata baru atau uslub-uslub baru atau ungkapan-ungkapan baru, iya enggak? Ya, nah, itu menit-menit awalnya kita gunakan untuk itu. Setelah itu, menit selanjutnya kita bakal gunakan untuk mengoreksi bersama apa yang telah teman-teman kerjakan di sini. Dan saya mau minta tolong ke teman-teman di sini, jangan pernah ada yang minder. Semuanya sama-sama belajar, teman-teman. Nggak ada yang paling tinggi, nggak ada yang paling rendah. Oke? Jangankan teman-teman, saya sendiri di sini masih belajar. Seperti itu. Kadang saya masih ragu ini. Nulis kayak gini, nyoret-nyoret kayak gini ini masih ragu. Tapi bismillah, prinsip saya sih wa ma alaika illal balagh. Selagi kita tetap belajar, kita menyampaikan yang tidak sesat, ya udah wa ma alaika illal balagh. Selebihnya mungkin Allah yang mengajarkan saya, seperti itu teman-teman. Itu Antoni. Oke, saya setuju nih karena memang ini udah ya, insya Allah udah paham. Ini jadi jawabannya nanti bakal seperti ini. Ana daiman urattibu ghurfati fi kulli sabah. Tsumma aknusu wa amsahu bila ghurfati nadifatun wa murattabatun. Uhibbu an antahiza waqti fi ghurfati li'annaha nadifatun wa murattabatun. Seperti itu. Sederhana, pendek, seperti ini aja. Oke, ini nggak perlu saya hapus yang ini. Setelah ini kita coba lihat jawaban teman-teman. Satu persatu. Dan di sini bakal kita temukan beberapa yang harus kita koreksi. Bentar ya. Proses menyambungkan.
Oke. Sudah ya? Muncul nggak ini? Muncul Ustaz. Oke, yang tadi udah ngumpulin siapa? Saya, Pak. Saya Ustaz. Saya, Ustaz. Kafa dulu ya, Kafa. Saya yang paling muda dulu di antara kita. Ini Kafa minusnya cuma 1. Nggak ada harokat. Ini punya Kafa. Nah, Kafa, coba diperhatikan ya, Kafa. Kalau bisa dicatat. Ana mufisa minati lailan tamaman. Jadi lailannya dulu, setelah itu tamaman. Oke? Ana mufisariri ma'a wisadatin. Oke, Kafa kalau tidur pakai bantal. Kana fi ghurfatin naumi misbahun wa mirwahatun. Di kamar tidur ada lampu dan juga kipas angin. Ana astaiqidu. Nah, di sini katanya yang kurang tepat. Astaiqidu menggunakan dot. Fi sa'atir rabi'ati sobahan. Cakep ini. Kafa sudah bagus. Minusnya cuma 1, kurang harokat Kafa. Gimana? Paham tuh Kafa? Mana ini suaranya? Oke. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Pak Suratno ya, udah ya. Nah, ini yang kemana? Baru kirim Ustaz. Nggak apa-apa, yang sore tadi kan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kita harus teliti kata per katanya. Istaiqodo yastaiqidu, astaiqidu, Pak, ya Pak Suratno. Astaiqidu. Nah, kalau astaiqidu hamzahnya itu di atas. Hamzah, kepala hamzah yang ada di sini, yang ada di awal itu harus di atas karena mengikuti harokatnya. Astaiqidu. Ya, silakan. Oke, selanjutnya boleh ini Pak Suratno langsung dipegang ya buku catatannya, langsung dikasih tanda. Fisa'atir rabi'ati. Jadi seperti ini nanti. Saya gandengkan di sini. Nah, ini di sini ininya, coretannya. Fisa'atir rabi'ati penulisannya seperti ini. Sa'a. Nah, ada alif lamnya. As-sa'a ar-rabi'ah. Seperti ini. Fisa'atir rabi'ati. Karena jam, nah ini juga teman-teman boleh mencatat, karena jam itu bukan hitungan jumlah, tapi urutan, ya kan? Meskipun kita mengatakan jam 1, kan bukan berarti jumlah jamnya 1, enggak. Tapi jam urutan ke-1, kedua, ketiga, seperti itu kan kalau kita telaah secara bahasa. Nah, kayak gitu. Berarti kita pakainya ya juga tingkatan. As-sa'ah al-wahidah, as-saniyah, sa'ah-taniyah, as-salitsah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah ilal akhir. Fi sa'atir rabi'ati. Tsumma atawaddau benar li sholatis subhi atau li sholatil lail. Ini sholat lail ya. Sholat malam. Ya. Sholat malam seperti ini. Li sholatil lail. Atau ya. Gimana? Pakai tatanis ya, Tat? Ya, sholatun pakai tatanis. Oh iya, sholatun pakai tatanis. Tak marbuto, mohon maaf, tak marbuto. Ini tak marbuto nih. Oke, li sholatil laili. Oke, sama itu kesalahannya juga di sholat juga. Akhruju minal masjid ilal ghurfah. Nah, ini yang saya bilang harus pakai bahasa baku. Akhruju minal masjid ilal ghurfah. Saya keluar dari masjid ke kamar. Artinya kan saya pulang ke kamar kan. Nah, ini pakai bahasa bakunya. Saya kembali dari masjid menuju kamar. Saya keluar dari masjid ke kamar kan berarti kamarnya di depan masjid kayak gitu kan. Ya. Iya kan? Nah, seperti itu. Ini pakai bahasa bakunya biar penerjemahannya juga tepat. Oke gitu. Oke, kurang Ustaz. Oke, ghurfati wasi'atun. Ini kurang alif saja. Selebihnya nanti itu minor nggak apa-apa.
Oke, selanjutnya setelah Pak Suratno siapa yang udah nih? Pak Udin ya? Ini Pak Udin. Ini punya Pak Udin nih. Arkudu fi sa'ati tasi'ati lailan. Nah, saya tahu ini maksudnya tidur kan. Rokok dayar kudu ini tapi untuk manusia kurang tepat, Pak Udin. Kalau di surat Yasin itu artinya markot itu kan markodina ya kan? Mim markodina hada. Pernah dengar nggak? Mim markodina hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Pernah, Pak. Yasin, Ustaz. Ya, surat Yasin. Markodina kan artinya kan kuburan kan? Nah, rokok dayar kudu ini identiknya ke situ, Pak Udin. Tidur-tidur yang nggak bangun-bangun itu loh, Pak Udin. Nah, jadi pakainya nama ya namu. Nah, oke. Nama ya namu, anamu fi sa'ati tasi'ati. Ini Pak Udinnya ada nggak ini? Testing voice. Pak Udin? Wah, nggak bersuara? Ada. Oke. Oke, itu Pak Udin ya. Arkudu lebih tepat sering pakai untuk yang meninggal. Nah, figur fatin Naomi. Naomi ini tanpa ya di belakangnya. Naomi saja. Figur fatin Naomi. Nah, kalau mau mengatakan kamar tidur saya, ghurfati lin Naomi. Kayak gitu. Tapi kalau kita udah ghurfatun Naomi, ghurfatin Naomi ini udah umum lah. Maksudnya ya kamar saya pasti. Fi ghurfatin Naomi sarirun benar, wa misbahun munirun benar, wa khizanatun wa maktabun wa kursiyun wa kitabul Quran. Quran saja, nggak usah kitabul Quran. Oh iya. Langsung Quran saja. Wa qablan naumi ad'u bismillahi bismika Allahumma ahya wa amut. Wah, ini mantap sekali akhirnya. Oke, bagus Pak Udin. Setelahnya siapa nih yang udah? Ini malah diketik. Ini bagus, insya-nya bagus. Kalau menurut saya Kak Ventideria Marsha ini bahasanya yang terlalu tinggi. Nah, bahasanya di sini yang bahasanya benar tapi jarang digunakan. Jam berdetik ya dewi taduwi sa'atu itu benar, tapi yang paling sering digunakan adalah daqo ya duku. As-sa'atu taduku sa'atu al-munabbihatu fi sa'atir rabi'ati sabahan. Benar. Jam beker berbunyi jam 4 pagi, lakin astaiqidu fi sa'atir rabi'ati wan nus. Tapi saya bangunnya jam 4 lebih setengah atau setengah 5. Unbubatul hammam fasidatun. Nah, ini mubtada dan khobar. Mubtadanya merupakan idofah unbubatu dan al-hammam unbubatul hammami fasidatun khobarnya. Fa'adhabu ilal hammam fi dauris sufla. Maka saya berangkat ke kamar mandi di lantai bawah. Ana atawaddau wa a'budu fi zawiyah. Saya wudu dan beribadah di tempat beribadah. Ana la ata'allamu fil ghurfah li'anna al-ghurfah sukhunatun fin nahar. Sukhunatun ini memang panas, tapi yang paling sering digunakan adalah harun atau harrotun. Seperti itu. Li'annal ghurfata harrotun fin nahar. Oke, li'annal ghurfata. Karena dia merupakan salah satu faktor yang membuat harokat akhir pada sebuah kata berubah menjadi fathah. Li'anna, inna, itu ada teman-temannya. Inna wa akhwatuha, nanti kita belajar. Oke, anamu ila ghurfati. Ini juga anamu ila ghurfah. Saya tidur ke kamar. Kira-kira lebih tepat saya tidur di kamar atau saya tidur ke kamar? Ini yang saya pertanyakan. Saya tidur di kamar. Nah, ya kan? Ini harus pakai bahasa baku. Saya tahu maksudnya. Kalau saya mau tidur, setelah itu saya ke kamar gitu. Tapi kita pakai bahasa baku. Saya tidur di kamar atau saya pergi ke kamar untuk tidur. Itu lebih tepat. Nah, pukul 9 malam. Ini Kak Ventideria bagus, sudah bagus.
Ibu Asma Hayati tadi barusan ngumpulin. Oleh Ustaz? Ini Ibu Asma Hayati udah ada? Udah, ada Ustaz, udah gabung. Oke. Hadihi ghurfatun. Ini saya suka, sederhana. Coba. Hadihi ghurfatun naumi. Di sini Ibu Asma Hayati udah menggunakan konsep idofa. Mana coba teman-teman yang idofa di situ? Ghurfatul naumi. Ghurfatun naumi. Asal katanya? Ghurfatun dan naum. Ghurfatun dan naumun. Nah, ghurfatun dan naumun diidofahkan menjadi ghurfatun naumi. Bagus ini. Implementasi atau mengaplikasikan pembelajaran pagi ke malamnya. Fiha, kenapa ha teman-teman? Kenapa pakai ha? Karena Mu'anas. Ghurfatun mu'annas. Isi mu'annas. Fiha sarirun wa khizanatun hammam. Wah, ini biasanya kalau kamar mandi di dalam ini masih turunannya Raffi Ahmad ini biasanya. Hammamun ala sariri firashun. Hammamun titik ya. Kalau ini titik komanya nggak tepat, hammamun ala sariri. Waduh, ini kamar mandinya di atas ranjang nih teman-teman. Ya. Oke, ini udah bagus. Ala sariri firashun. Walihafun, lihafun siapa yang tahu artinya? Selimut. Oke, walihafun wa miqaddatun la astati'un nauma. Saya nggak bisa tidur. La astati'un nauma. Ini jadi maf'ul bi di sini. Maksudnya apa? Ida idaatul ghurfah. Kalau kamarnya gelap gitu kan. Jika lampunya hidup, Ustadz. Oh. Nah, kalau hidup ini ada nih katanya. Kalau hidup untuk lampu itu ash'ala yushilu. Ida ash'alal misbah. Kan yang hidup lampunya bukan kamarnya. Ya kan? Ini kalau kamar, maksudnya kan kalau kamar lampunya hidup. Nah kan ini teman-teman harus teliti di sini. Yang hidup lampunya atau kamarnya? Kalau kamarnya hidup kan serem teman-teman, gerak-gerak. Ya kan? Oke, berarti yang hidup di sini adalah lampunya. Ida ash'ala, ida ush'ila. Ini bisa. Kalau lampunya menyala, ida ash'alal misbahu. Seperti itu. Mana Ustadz tulisannya, Ustadz? Nggak apa-apa, ini bagus tulisannya rapi, saya suka. Anak astaiqodu. Yang nanti ini ash'ala yus'ilu artinya menyalakan itu kayak gini. Ash'alal misbah. Atau la astati'un naum idza kana al-misbahu mush'ilan. Seperti itu. Nanti susunan kana pakai kana wa Tuhan nanti kan kita pelajari dan selanjutnya. Ya, sengaja nggak saya kasih sekarang biar nggak ribet. Ana astaiqodu, benar nggak astaiqodu? Istaiqodo ya astaiqidu, ana astaiqidu. I bukan ko. Astaiqidu fi sa'atir rabi'ati sabahan. Nah, setelah huruf terakhir yang mendapatkan harokat fathatain ditambahkan alif. Wa ana tawaddotu. Ini yang saya sebut tadi konsisten. Tawaddotu. Tadi di atas pakai fi'il mudhari, di akhir pakai fi'il madi. Tawaddoa ya tawaddo'u. Ana tawaddo'u. Seperti itu Ibu Asma Hayati. A'malu sholat subuh. Ini kalau saya artikan, a'malu sholat subuh, saya mengerjakan sholat subuh. Ini terlalu mubadir kata. Saya sholat subuh itu bahasa Arabnya ada sendiri. Nggak usah pakai a'malu. Usolli sholat subuhi. Saya tulis teman-teman, karena sering pakai. Usolli sholat subuhi. Sesuai dengan niat kita teman-teman. Usolli fardhu subuhi, usolli sholat subuhi fardhu lillahi ta'ala. Contoh seperti itu. Usolli sholat subuhi. Seperti ini. Oke, ini untuk punyanya Ibu Asma Hayati. Mantap, sudah mantap.
Ini teman-teman yang lain yang baru-baru ngumpulin. Nah, ini yang baru-baru ngumpulin, saya koreksinya pribadi. Kalau saya koreksi 4-4-nya ini nggak cukup waktunya, teman-teman. Nanti saya koreksi pribadi. Nah, yang hari ini mendapat kesempatan dikoreksi, minggu depan gantian. Yang lainnya yang dikoreksi bersama. Oke, seperti itu. Setuju ya? Setuju, Ustaz. Oke, biar semuanya ada ketertiban. Oke. Setuju, Ustaz. Oke. Siap. Seperti itu. Jadi prinsipnya sederhana tapi tepat sasaran. Sederhana tapi tidak melupakan kaidah. Itu teman-teman. Sebelum saya tutup, ada yang ingin dipertanyakan? Ini catatannya dibagi nggak ini? Dibagi, Ustaz. Kan, Ustaz. Oke. Waduh ini. TikTok muncul notifikasi. Dia dicatat. Oke. Ini saya sediakan kotak-kotak teman-teman, kalau mau ngeprint monggo biar bisa dicontrengin satu-satu seperti itu. Ustaz, ini tulisannya kurang gede. Kalau kurang gede saya gede ini. Saya gedein ya. Kurang gede. Kurang gede. Oh, kalau ini nggak bisa. Kalau tulisan ini nggak bisa. Kurang gede. Bisa digedein dong. Dah. Kelihatan? Iya. Ini juga nanti saya pindahkan biar bisa gede. Oke. Ini juga biar gede. Wah, insanya menghilang. Oke, ini besar. Duh, maaf. Ya, enggak, ini sudah cukup ya catatannya. Apa ada yang masih nyatet? Cukup, Ustaz. Apa? Cukup. Oke, udah ya. Nah, sudah ini ini contohnya. Kalau teman-teman mau menerjemahkan nyoba kayak tadi, silakan monggo. Oke, ini aja untuk pertemuan pertama. Nah, saya harap untuk selanjutnya teman-teman ketika mau membuat esai atau insya, ini dicoretin satu-satu teman-teman. Saya udah nyusun bahasa Indonesianya belum? Kalau udah, conteng. Pakai bahasa baku belum? Conteng. Satu-satu perkata belum? Conteng. Menyusun kata kalimat esai belum? Kalau sudah melewati tahap ini, baru diconteng semua. Oke, itu aja. Ada yang dipertanyakan? Sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini. Ini saya belum lihat chat sama sekali nih. Oke, nggak apa-apa. Siap. Pokoknya komunikasi aja, keep communication with me. Jadi tetap menjaga hafidhu alal hiwar ma'i. Pokoknya tetap komunikasi dengan saya. Kalau ada kendala apapun tetap komunikasi seperti itu. Karena memang komitmen kita kan barengin teman-teman nih sampai bisa. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau memang nggak ada yang dipertanyakan, mungkin kita cukupkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Oke. Nakhtim liqa'ana al-yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kan nggak pernah ngajarin teman-teman artinya kata-kata terakhir ya kan, yang barusan saya bilang. Kira-kira artinya apa teman-teman? Yang barusan saya bilang. Kita tutup dengan alhamdulillah, tutup. Nah, itu yang saya pengen dari teman-teman itu. Teman-teman nggak menerjemahkan satu perkata, tapi tahu maksudnya kan? Nakhtim liqa'ana al-yaum bi qiraatil alhamdulillah. Artinya apa kira-kira? Kita akhiri pertemuan hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini ucapan dengan membaca dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai. Seperti itu singkat teman-teman. Belajar itu dibuat sederhana, jangan dibuat rumit. Kalau rumit nanti pusing, nggak jadi belajar malah. Gitu. Oke, saya stop share screen. Mungkin setelah ini ada yang saya leave yang ini.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau ada kesalahan dalam perkataan saya atau ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang belum dapat kesempatan untuk dikoreksi, minggu depan bakal kita prioritaskan untuk dikoreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, ini kapal tangan kenapa nih? Gak apa-apa, ini kepencet kayaknya. Pencet ya. Izin dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Oke, silakan yang mau pamit silakan. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin lihat. Ya. Wow kok. Nggak Jazakallah bisa. khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallah. Afwan, Pak Alianur. Waalaikumsalam, Pak Udin. Oke, saya juga izin leave. Semoga teman-teman mendapatkan berkah dari Allah. Amin.